Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang UTS dari mata kuliah Matematika Diskret. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nadia Muizatul Ilmah. NIM saya 2006051100075. Dalam UTS Matematika Diskret kali ini, yang dibahas ada logical statement, ada himpunan, dan boolean algebra atau aljabar boolean. Untuk soal yang pertama, jelaskan alasan kita bisa mempercayai statement jika saya terpilih dan Indonesia maju, maka Indonesia pasti akan maju. P di sini yaitu saya terpilih, Q-nya Indonesia maju. Tabelnya seperti ini. Nilai P di sini benar, Q-nya benar, P dan Q-nya akan bernilai benar. Lalu P dan Q maka Q bernilai benar. Yang kedua, P-nya bernilai benar, Q-nya bernilai salah. P dan Q-nya akan bernilai salah, karena menurut konjungsi, P dan Q akan bernilai benar jika kedua proposisi, yaitu P dan Q-nya, sama-sama bernilai benar. Jika salah satu ada yang salah, P dan Q-nya akan bernilai salah. Tetapi di sini, P dan Q maka Q-nya akan bernilai benar semua, dikarenakan pernyataan ini termasuk dalam tautologi, sehingga pernyataan tersebut dapat dipercaya karena memiliki hasil yang sepenuhnya benar dan tidak ada kemungkinan bernilai salah. Untuk soal yang nomor 2, jelaskan alasan kita tidak bisa mempercayai statement jika saya terpilih atau Indonesia maju, maka Indonesia pasti tidak akan maju. P di sini saya terpilih, Q-nya Indonesia maju. Tabelnya seperti ini. Di sini nilai P benar, nilai Q-nya benar, P atau Q-nya benar, tetapi P atau Q maka Q bernilai salah. Yang kedua, P-nya bernilai benar, Q-nya bernilai salah. P atau Q-nya bernilai benar. P atau Q maka Q-nya akan bernilai benar. Karena pernyataan ini termasuk kontingensi yang belum tentu nilainya benar. Masih ada kemungkinan pernyataannya bernilai salah. Jadi menurut kontingensi itu belum tentu akan bernilai benar semua atau akan bernilai salah semua. Masih ada kemungkinan-kemungkinan yang lain. Lalu untuk soal yang nomor 3 tentang himpunan. Di sini diketahui jumlah dari S itu ada 100, jumlah dari A ada 44, jumlah dari B ada 52, jumlah dari C-nya ada 42, lalu jumlah A irisan B ada 16, jumlah A irisan C ada 15, jumlah B irisan C ada 14, dan yang tidak suka ketiganya atau bukan bagian dari A, B, dan C ada 5. Di sini untuk cara menghitung yang hanya suka A atau B atau C, atau A bukan bagian dari B, bukan bagian dari C, yaitu dengan jumlah A dikurangi jumlah A irisan B min X. X di sini yaitu jumlah dari A irisan B irisan C min 15. 15 ini A irisan C min X min X. Hasilnya 13 plus X. Lalu untuk yang B bukan bagian dari A, bukan bagian dari C, itu 52. 52 di sini yaitu bagian dari B-nya. Min 16 min X min 16 tersebut A yaitu jumlah A irisan B min X. X tadi disebutkan bahwa dia A irisan B irisan C. Lalu min 14. 14 di sini B irisan C min X min X. Jumlahnya 22 plus X. Lalu untuk yang C bukan bagian dari B, bukan bagian dari A, itu 42 atau jumlah dari C-nya
min 15 min X, 15 di sini A irisan C, min 14 min X, 14 di sini B irisan C, jumlah B irisan C, min X. Hasilnya 13 plus X. Lalu untuk menghitung nilai dari X sendiri, atau jumlah A irisan B irisan C, itu dengan 100. 100 ini jumlah keseluruhan atau anggota semesta, min 5. Min 5 tersebut yang tidak termasuk A, tidak termasuk B, tidak termasuk C, sama dengan 13 plus X. 13 di sini yaitu hasil dari A bukan bagian B bukan bagian dari C, plus 22 plus X yaitu hasil dari B bukan bagian dari A bukan bagian dari C, lalu plus 13 plus X. 13 plus X di sini yaitu jumlah C bukan bagian dari B bukan bagian dari A, lalu plus 16 min X. 16 min X tadi irisan A, jumlah anggota irisan A, jumlah anggota A irisan B, lalu plus 15 min X yaitu 15-nya jumlah dari anggota A irisan C, plus 14 min X. 14 min X di sini 14-nya jumlah dari B irisan C, plus X. Lalu berarti di sini 100 min 5, 95, dan ini jumlah keseluruhannya 93 plus X. X di sini 2, atau 95 dikurangi 93, hasilnya 2. Lalu untuk menghitung masing-masing dari A bukan bagian dari B bukan bagian dari C, yaitu 13 plus X. X di sini tadi bernilai 2, maka 13 plus 2 sama dengan 15. Lalu untuk yang B bukan bagian dari A bukan bagian dari C, jumlahnya yaitu di sini disebutkan 22 plus X. 22 plus X. X tersebut bernilai 2. Berarti 22 plus 2 yaitu 24. Lalu untuk yang C bukan bagian dari A bukan bagian dari C, C bukan bagian dari A bukan bagian dari B, yaitu 13 plus X. 13 plus X-nya 2 sama dengan 15. Yang suka matematika diskrit atau kalkulus itu dari jumlah A bukan bagian dari B bukan bagian dari C, ditambah B bukan bagian dari A bukan bagian dari C, ditambah C bukan bagian dari A bukan bagian dari C, lalu 14 ini yang B irisan C, lalu yang 2 jumlah keseluruhannya, yaitu jumlahnya 80 orang. Atau diagram V-nya seperti ini. Lalu untuk soal yang nomor 4, yaitu tentang SOP dan POS. Tabel kebenaran seperti ini. X-nya 1, Y-nya 1, Fxy-nya nilai 1. Lalu X-nya 1, Y-nya 0, Fxy-nya nilai 0. X-nya 0, Y-nya 1, Fx-nya bernilai 0. X-nya 0, Y-nya 0, Fx-nya bernilai 0. Di sini jumlahnya itu dikali. 1 kali 1 hasilnya 1. 1 kali 0 hasilnya 0. 0 kali 1 hasilnya tetap 0. 0 kali 0 hasilnya 0. SOP, memprioritaskan hasil perkalian. Memprioritaskan hasil perkalian yang hasilnya 1, seperti pada tabel yang menghasilkan nilai fungsi sama dengan 1, yaitu yang X-nya 1, Y-nya 1, maka fungsi bolehannya yaitu Fxy sama dengan Xy. Lalu untuk yang POS, itu memprioritaskan hasil penjumlahan. Maka pada tabel yang menghasilkan nilai fungsi maka pada tabel yang menghasilkan nilai fungsi sama dengan 0, ada 0, 0, 0, 1, dan 1, 0. Fungsi bolanya yaitu
fxy sama dengan x aksen plus y aksen, lalu x plus y aksen, lalu x aksen plus y. Terus, untuk mengapa pemahaman materi dasar matematika diskrit sangat penting dalam teknik informatika? Karena pemahaman materi dasar matematika diskrit, terutama materi logika, sangat penting dalam berbagai hal di teknik informatika. Karena berperan penting dalam pemrograman, terutama dalam pembuatan aplikasi atau software. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.